Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Sekarang kami ingin kembali mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar setiap kami bisa menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Teachable. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Salah satu Mazmur Daud yang sering memberikan pengharapan dan kelegaan bagi saya adalah Mazmur pasal 16 ini. Sebab di dalamnya ada sebuah pengajaran yang sangat kaya dan luar biasa. Mazmur ini mengajarkan sebuah perkara, bagaimana hati yang teachable, yang dapat diajar dan ditegur itu telah menjaga bahkan memberkati Daud. Diawali dengan sebuah pengakuan Daud demikian, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Ketika Daud mengkondisikan hati nuraninya untuk selalu peka dan hidup, dia kemudian dapat menyadari bahwa Tuhan senantiasa mengajarinya pada waktu malam, seperti seorang ayah mengajar anak-anaknya. Dalam berbagai peristiwa, seorang ayah yang benar seringkali mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kehidupan, dan seringkali hal itu paling efektif apabila dikerjakan pada waktu menjelang tidur. Anak-anak di seluruh dunia senang apabila mendengar yang disebut sebagai bedtime story, dongeng menjelang tidur. Pada waktu-waktu itu, anak-anak tidak lagi disibukkan dengan berbagai-bagai macam kesibukan dan tekanan. Pikiran dan angan-angannya sekarang bebas bergerak. Tubuhnya mungkin lelah, namun pikirannya sedang tidak dipaksa untuk mengerjakan apa-apa. Saat-saat seperti itulah, dongeng menjelang tidur akan membantu anak-anak untuk merenungkan sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Dan hal demikian sangat mudah dicerna, karena menarik dan terjadi ketika pikiran dan tubuhnya sedang hendak beristirahat, maka mudah untuk dicerna. Terutama juga karena anak-anak itu memang telah memberikan waktu dan seluruh keberadaannya untuk menerima pengajaran dan nilai-nilai luhur lewat dongeng menjelang tidur. Bagaimana dengan kita orang dewasa? Masihkah kita pun memiliki kepekaan untuk dapat diajar? Kuncinya adalah seperti yang Daud katakan, hati nurani yang teachable dan keadaan seperti pada waktu malam, itulah yang akan membuat nilai-nilai luhur itu bisa tertanam di dalam diri kita. Dua perkara inilah yang akan membuat kita mampu menangkap nilai-nilai luhur kerajaan Allah yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Pertama, pastikan padaku dan padamu ada hati yang selalu dapat dan siap diajar. Teachable heart. Hati yang teachable itu adalah bukti kerendahan hati, selalu siap dan rela ditegur, dinasehati. Hati yang demikian tidak akan menganggap diri sendiri lebih tinggi dari yang lain. Dia selalu dapat melihat hal positif dari semua perkara yang dia terima dan hadapi. Kemudian, hal kedua yang akan membuat kita selalu dapat diajar adalah keadaan seperti pada waktu malam, yaitu keadaan yang tenang, di mana kita tidak terganggu oleh banyak perkara. Inilah saat-saat penting yang perlu kita kondisikan diri kita sendiri. Berkali-kali dalam sebuah meeting pun, saya sangat terganggu apabila peserta meeting itu sibuk dengan handphonenya. Entah apa yang dia kerjakan. Bagaimana
Jika itu terjadi di saat ibadah, kita merasa kita mampu mendengarkan firman sambil melihat-lihat yang lain di handphone kita. Itulah contoh hati yang tidak siap untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Bukan karena firman Tuhan tidak mampu menembus tanah hati kita, tapi karena kita mengotori hati kita sendiri dengan berbagai-bagai kesibukan yang tidak penting. Masih ingatkah saudara tentang dua pribadi Marta dan Maria? Kenapa Maria dianggap lebih bijaksana? Sebab Maria mau duduk diam dan mendiamkan semua tubuh dan jiwanya agar dapat menerima firman Tuhan yang mengajarkan nilai-nilai luhur baginya. Itulah jiwa yang teduh. Pagi ini, belajarlah satu perkara. Firman yang engkau terima itu akan bertumbuh atau tidak, itu tergantung dirimu dan diriku. Jika pada kita ada teachable heart dan jiwa yang diteduhkan seperti pada waktu malam hari, maka firman itu akan mengajar kita. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau bersaat teduh di kaki-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.